Ya, pemirsa, sebelum kami berbincang bersama analis, ada beberapa data ekonomi yang kita akan cermati terlebih dahulu. Dari Indonesia ada data mengenai inflasi inti di Indonesia secara year on year di bulan Oktober. Kemudian juga dari Korea Selatan ada neraca dagang Korea Selatan. Dari China ada indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Caixin China di bulan Oktober. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan peluang dari IHSG dan saham-saham memasuki bulan November. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Solvera. Selamat pagi Mas Andika, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Prisa, Mas Wiki, kabar sehat? Terima kasih banyak untuk waktunya. Langsung saja Mas Andika, untuk Unilever nih. Kemarin kan turun lagi lebih dari 6%, hari Jumat juga turun lebih dari 6%. Ada yang menilai ini karena memang ya sudah sempat mencapai level tertingginya di bulan Oktober kemarin gitu ya. Jadi momen laba yang naik tapi nggak terlalu sesuai dengan ekspektasi dinilai menjadi momen profit taking sehingga turunnya tuh ya sampai ARB 2 hari berturut-turut. Oke Mbak, memang ini Unilever itu ya menjadi perhatian pasar ya karena 2 hari perdagangan ini itu ditutup auto reject bawah, dan memang salah satunya itu yang tadi sudah disampaikan adanya aksi profit taking yang dilakukan oleh para pelaku pasar, dan juga yang paling penting juga adalah naiknya rupiah ya. Terhadap dolar itu dia tertekan ke 15.600 sempat untuk rupiah sendiri, dan memang ini menjadikan bahan pokok itu menjadi naik sehingga nanti dikhawatirkan akan berdampak margin perusahaan menjadi berkurang seperti itu, yang membuat laba perusahaan juga menjadi turun. Lalu juga memang walaupun sudah diklarifikasi tidak beredar di Indonesia, pada Jumat kemarin juga para pelaku pasar nampaknya panic selling ya karena adanya produk-produk Unilever yang ditarik di Amerika dan Kanada, walaupun sudah diklarifikasi pihak manajemen bahwa tidak ada di Indonesia seperti itu produknya. Oke, kalau kita lihat resiliensi dari sektor consumer goods ataupun mungkin specifically soal Unilever, Mas Andika, kalau ngomongin soal beberapa sentimen yang Anda tadi sampaikan yang kemudian menyebabkan pelemahan dari harga saham Unilever sendiri, apa yang bisa dimanfaatkan dari pelemahan ini sehingga ini kemudian menjadi bekal untuk kita merasa yakin untuk bisa masuk ke Unilever dalam waktu jangka investasi yang menengah ke panjang? Oke, menurut saya ya penurunan yang sudah signifikan ini terhadap Unilever ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar untuk momentum kembali mengkoleksi saham ini, karena walaupun labanya bertumbuh tidak sesuai ekspektasi, tetapi emiten ini di tengah adanya ancaman resesi, suku bunga tinggi, dan inflasi yang tinggi akan menjadi sektor defensif yang mampu tetap bertumbuh dan bertahan ketika ketidakpastian ekonomi global. Lalu juga ini merupakan emiten big caps ya, dan rutin membagi dividen. Seharusnya ketika sudah terjadi penurunan yang agresif, ini dimanfaatkan momentum untuk investor ya, yang juga mengincar dividen itu untuk mulai mengakumulasi lagi seperti itu. 1 minggu terakhir ini sudah turun 12% untuk Unilever. Ini momen untuk mulai cicil beli lagi kah di harga bawah? Karena kan sekarang posisi Unilever ini di 4.640, posisi tertingginya sempat di 5.400-an. Baik posisi sekarang Mas Andika? Iya Mbak, kalau kita lihat memang mulai bisa mengkoleksi ya. Untuk Unilever sendiri nanti juga sampai level 4.300, 4.400 itu merupakan area beli yang bisa dilakukan atau dicermati oleh para pelaku pasar nih untuk kembali masuk di saham Unilever, karena memang ini saham defensif dan juga bisa menjadi penahan IHSG ketika nanti IHSG mengalami penurunan seperti itu. 4.300 itu adalah support kuat ya? 4.350 Mbak. 4.350. Anda bilang tadi ini bisa menahan IHSG kalau nanti turun. Nah, IHSG kan baru-baru kemarin ini turun di bawah level 7.000 dan baru mulai naik lagi nih dengan harapan ya ini menjadi peluang untuk window dressing. Tapi Anda berbicara mengenai IHSG turun itu jangka pendek kah? Atau Anda melihat ini lebih ke jangka menengah? Oke, kalau secara teknikal ya, IHSG sendiri memang kemarin menguat, dan untuk jangka pendek sendiri ini berpotensi kembali ke area resistennya di 7135 sampai 7140. Namun demikian apabila IHSG mampu menguat sampai level tersebut, ini sudah sangat rentan terkoreksi ya, dan juga memang sudah
jenuh beli, sehingga untuk di pertengahan November saya prediksi sendiri IHSG akan bergerak di 6.900 hingga 7.000. Oke, ya. Dari indikator teknikalnya lah ya, ataupun pergerakan harga sahamnya untuk Unilever sendiri, adakah yang bisa dimanfaatkan? Dan kalau untuk investor yang tertarik mengkoleksi Unilever untuk jangka menengah ke panjang, target price-nya ada di berapa, Mas Andika? Oke, kalau saya perhatikan ya, ini karena secara teknikal kemarin volume penjualan juga besar ya, hari ini nampaknya Unilever sendiri akan berpotensi turun kembali nih. Terdekat itu dia ke level supportnya 4.500, namun apabila support itu jebol maka ke 4.350 di situ ada moving average-nya 200-nya. Moving average 200-nya. Sehingga memang untuk jangka panjang sendiri apabila Unilever sudah mencapai target koreksinya itu, saya masih optimis Unilever akan kembali naik ke level 6.000 sampai 6.200. Yang terdekat itu kan agak jauh, sekarang masih di 46 dan Anda bilang ada potensi IHSG koreksi setelah tembus ke 7.100-an lagi nanti ya di bulan November ini. Target terdekat untuk Unilever? Kalau target terdekatnya ya, Unilever sendiri mampu menutup gap ya di 4980 dan 5275 seperti itu, Mbak. Oke, cut loss di bawah 4350 ya? Iya, betul. Oke, kita tinggalkan Unilever, kita beralih ke peluang dari data inflasi hari ini. Mas Andika akan dirilis seperti biasa di awal bulan November begitu ya. Sejauh mana ini akan menjadi perhatian oleh para pelaku pasar dan tips kalau memang nanti hasilnya tuh tidak sesuai dengan ekspektasi? Oke, kalau kita lihat di bulan September kemarin inflasi di 5,95% ya, dan itu memang disebabkan oleh naiknya BBM di awal September. Lalu pada bulan Oktober inflasi diproyeksikan akan kembali naik ya di 5,99%, dan memang masih dari efek kenaikan BBM yang membuat harga pangan naik, lalu juga ongkos angkutan umum naik dan transportasi naik seperti itu. Dan memang ini juga sesuai ya, karena tadi pagi juga ada rilis data inflasi di Eropa itu kembali all time high ya di 10,07%, sehingga ini juga akan menjadi itu ya cerminan untuk negara-negara juga yang masih akan naik inflasinya, Mbak. Lalu juga ini juga membuat potensi suku bunga naik lagi pada bulan ini untuk BI seperti itu. Baik, oke. Artinya adakah sektor-sektor yang harus dicermati ataupun diwaspadai lah terkait dengan proyeksi dari data inflasi di bulan Oktober ini, Mas Andika? Oke, kalau kita lihat inflasi naik lagi ini, sektor-sektor yang perlu dicermati memang itu telekomunikasi, lalu konstruksi, dan juga konsumer ya. Karena untuk konsumer sendiri dan telekomunikasi ini walaupun inflasi tinggi akan tetap dibutuhkan masyarakat produknya, dan memang menjadi kebutuhan inti masyarakat seperti itu. Lalu juga konstruksi, kita lihat kuartal 3 kemarin laba bersih emiten konstruksi mulai naik, sehingga juga sangat berpotensi lagi untuk bertumbuh karena IKN mulai berjalan dan ada kecenderungan saham-saham konstruksi itu naik pada akhir tahun seperti itu.